Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febrian Asti dengan nomor NIM 12080212960 dari kelas 2B Agroteknologi dengan mata kuliah Biokimia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis pada pertumbuhan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi ataupun nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama pada tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Sebelum itu, kita harus mengenal bagian-bagian tumbuhan yang berperan penting dalam terjadinya fotosintesis. Gambar pertama adalah batang. Batang berfungsi sebagai mengangkut air dari akar ke daun. Gambar kedua yaitu adalah akar. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang terakhir adalah gambar daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya terjadinya proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas, di mana di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Di dalam kloroplas juga terdapat klorofil yang berperan untuk proses fotosintesis. Kemudian ada granum yang tersusun dari kumpulan flakoid. Pada proses reaksinya, fotosintesis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi terang dan yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang yaitu fotosintesis, di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Sedangkan reaksi gelap yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Baiklah, saya akan menjelaskan terjadinya proses pembentukan fotosintesis, dimulai dari cahaya mencapai ke sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun, di mana daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut mengembat di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk terjadinya proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Kemudian, molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen digabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa ini akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Selanjutnya ada proses reaksi kimia untuk proses fotosintesis, di mana 6H2O yaitu air ditambah 6CO2 karbon dioksida dibantu oleh sinar cahaya matahari dan klorofil yang terdapat di dalam daun. C6H12O6 glukosa ditambah dengan 6O2 yaitu oksigen. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya, di mana laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Dan yang kedua ada konsentrasi karbon dioksida, di mana semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak juga jumlah bahan yang dapat digunakan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga ada suhu, di mana enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis dapat bekerja pada suhu optimal. Namun pada umumnya, laju fotosintesis ini meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Dan yang terakhir adalah kadar air, di mana kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida yang akhirnya menurunkan laju fotosintesis. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.